Hai, good people. Selamat malam, good people yang ada di acara event Zoom hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Karena saya lihat wajah-wajah sangat cerah ya. Saya lihatnya ada Elizabeth, Bu Elizabeth nih, cerah banget ya. Mbak Metawati, halo. Ernalim, halo. Mary, halo. Pada fresh ya. Saya lihat pada fresh semua ya. Wajahnya, bener nggak? Pak Sugeng ya. Sama ya, bajunya fresh, wajahnya fresh. Ya, Cindy Wos. Kayaknya malam hari ini good people cerah banget ya. Karena kayaknya udah ready dengan satu topik malam hari ini ya. Halo good people, saya Yunita dan saya MC untuk event hari ini. Cuma Yunita tuh nggak sendiri malam hari ini. Yunita bersama partner Young People juga ya yang memandu acara event hari ini. Langsung saya sapa ya. Hai Kelvin. Hai Yun, halo, apa kabar? So fresh, how about you, Vin? Of course, selalu sehat dong ya. Belum apa-apa aja sudah ini ya, sudah senang banget ya lihat wajah teman-teman di sini udah pada cantik, ganteng. Kayaknya udah benar-benar siap menyambut topik kita hari ini Yun ya. Yes, iya. Saya lihat udah kok pada fresh-fresh semua ya teman-teman nih. Kayaknya mereka udah preparation gitu, Vin. Ya. Atau bahkan mungkin beberapa teman di sini udah ada yang pernah ikut acara seperti ini sebelumnya ya. Jadi mereka udah menerapkan ya. Oh, oke. Maybe kayaknya gitu, Devin. Karena kalau lihat tambah lama saya ngeliat muka wajah orang-orang baru ini kok tambah fresh ya, atau baru kenal kali ya. Nah, Vin, sebelum kita mulai eventnya hari ini tentang about anti-aging itu sendiri, boleh dong buat teman-teman yang hadir hari ini mau tahu nih, ada total yang udah masuk di event Zoom ini ada 44 peserta ya. Boleh tahu dari kota mana aja, saya pengen sapa nih sama Kelvin ya. Betul. Jadi teman-teman bisa ketik di kolom chat ya. Anda dari kota mana? Ini ada Pak Gunawan dari Surabaya. Halo Pak Gunawan. Hai Surabaya. Dari mana aja? Lagi? Surabaya. Dari Semarang. Welcome Kendari. Semarang. Kendari. Kendari. Ungaran di mana ya, Vin? Baru Ungaran. Halo Ungaran. Ada pokoknya di Indonesia ya. Balikpapan. Palangkaraya. Sangatta. Kaltim. Dan banyak kota lainnya ya. Jadi hari ini luar biasa banget Yun ya. Benar-benar Indonesia Raya nih ya. Dari berbagai kota, Sabang, Merauke semua ikut. Makassar juga ada nih. Yes. Oke. Nah, hari ini Yun ya, topik kita kan sangat menarik banget ya. Karena kita bicara tentang anti-aging ya. Tentunya kan siapapun di sini baik cowok, cewek, baik muda atau lebih muda lagi ya. Dari kota manapun semua pasti pengen kelihatan muda. Betul ya Yun ya? Benar. Dan anyway, buat teman-teman semua, ya saya kebetulan kenal Yunita udah cukup lama ya. Yunita termasuk salah satu orang yang seringkali membuat banyak cowok itu salah menebak umurnya. Betul nggak Yun? Kelvin buka kartu deh, kayaknya malam ini. Nah, bener. Dan itu pasti happy banget, betul nggak Yun ya perasaannya ya? Pastilah, Vin. Karena gini, kalau ketemu setiap orang ya, bahkan kalau ada sampai cowok menyatakan suka, dan tahu nggak, Vin, aku sampai speechless, umurnya dia 19 tahun, 20 tahun, saya gini, kamu tahu nggak, aku nih kakakmu, gitu kan. Kadang gini, umur udah jauh, bahkan bisa dipanggil mungkin mbak ya, atau tante lah ya, seperti itu. Dan mereka tuh cuma nebak, ya mungkin 22, 23, oh thank you banget, berarti pengajaran selama ini, aku punya teman langsung ketawa ini dia, nanti teman aku juga akan sharing kayaknya, seperti itu. Jadi bagi aku gini, oke, penerapan selama ini aku bersyukur, berarti penerapan pola ini membentuk bukan hanya wajah yang di luar aja ditepak-tepakin bedak gitu ya, Vin, tapi dari insight-nya tuh penting gitu kan, karena hari ini kan banyak banget ya, cantiknya tuh dari luar, dempulin, tapi lupa dari dalamnya. Nah, makanya malam hari ini bersyukurlah ya, Vin, seperti tema kita apa, Vin, malam hari ini? Tema kita hari ini adalah anti-aging inside out. Jadi bagaimana awet muda tuh dari dalam keluar. Nah, kan penasaran ya gimana caranya ya, karena yang dibilang Yunita tadi,
banyak orang seringkali memperhatikan penampilan, tapi nggak sadar akan yang di dalamnya, kesehatan di dalam. Nah, untuk itu Yun, hari ini kita akan kedatangan ya sepasang suami istri yang sangat luar biasa Yun. Ya, beliau berdua ini bukan sekedar praktisi kesehatan aja ya, tapi beliau benar-benar menerapkan yang namanya hidup sehat ya. Benar. Menerapkan hidup sehat. Dia juga banyak sekali belajar ya, mengikuti training-training internasional tentang kesehatan, plus bukan hanya belajar tapi membagikan pengalamannya, sharing, berbagi pengetahuannya, membantu banyak orang juga untuk hidupnya tuh sehat secara alami, Yun. Benar, Vin. Karena saya kenal sepasang suami istri ini juga cukup lumayan lama gitu ya. Dan beliau ini benar-benar bagi aku gini, what the talk gitu loh. Karena yang tadi dibilang anti-aging inside to outside. Jadi benar-benar terlihat gitu loh. Karena gini, dalamnya udah bagus. Bener dong, Vin. Tahu nggak, terutama si bapak ya, saya kenal, saya sometimes saya panggil abang gitu ya. Karena gini, bapak ini dulunya saya kenal, wajahnya ganteng, karena banyak di luar sana tuh para pria ya. Saya senang kalau dari atas katanya gini, atasnya keren, bener nggak ya? Wajah oke, fresh. Tapi pas turun-turun, nah saya orang tipe yang suka ngeliat gitu, turun-turun ada yang mendol gitu loh, Vin. Maksudnya, ngerti nggak sih? Itu kan gini, udah keren, tapi kok membesar itunya, perutnya, ya itunya perutnya teman-temannya. Maksudnya itu kurang ideal aja, tapi tahu nggak, Vin? Selama PPKM ini malah, kan harusnya kan pelan-pelan kian melar ya. Betul. Ya benar kan, karena dikit di rumah stressful, makan gitu ya. Tapi malah bapak ini semakin slim, malah ideal. Kok bisa ya? Nah, harus aku tanya ntar ya di acara ini. Ya, nah, kalau kamu kenal nggak sama istrinya beliau? Kenal banget. Istri beliau ya. Kalau itu tadi suaminya, istrinya ini Yun. Wah, kamu kalau lihat fotonya ya dari tahun ke tahun, malah yang sekarang ini itu lebih muda lagi Yun. Mungkin karena happy juga ya, suaminya makin ganteng ya, pengaruh ya. Kayak ketularan deh, bener nggak? Biasanya pasangan kita semakin keren, pasti suami gini, kalau istri tambah oke, suami masih mendol, itu mau motivasi pasangan juga gitu loh, bener nggak sih? Yes. So kita langsung undang aja Yun ya, sepasang suami istri dari Surabaya. Yes. Bapak Ludwig dan Ibu Iin, halo. Halo, Yunita Kelvin. Sebelum mulai boleh nggak, Kelvin suaranya kayak kependam ya. Kependam ya? Iya, suaranya Yunita keras, suaranya Kelvin kecil, kasihan audiensnya. Oke. Siap Pak Lut. Mungkin barbelnya bisa ditinggal di belakang aja, Kelvin. Jadi jangan sambil ngomong sambil ngangkat barbel, jadi agak kependam. Tahu aja Pak Lut, tahu aja ya. Oke, anyway Pak Lut, Bu Iin, thank you ya buat kesempatannya ya, waktunya untuk berbagi sharingnya, pengalamannya di acara ini ya. Sama-sama Kelvin, we are happy to share. Oke, nah Yun, kita mau tanya-tanya nih ya, nanti teman-teman juga ada kesempatan ya, kalau yang mau bertanya sesuatu, kok Bu Iin tambah cantik, kok Pak Lut tambah six pack, boleh diketik juga nanti di chat ya, ada sesinya. Ya, nah, tapi anyway, kita mau tanya-tanya dulu nih ke Pak Lut dan Bu Iin ya, karena jujur kata ya, kalau saya kan saya kebetulan juga mengenal Pak Lut dan Bu Iin ya. Semakin ke sini itu bukannya semakin tua tapi semakin awet muda ya. Padahal kalau kita bicara mengenai tua kan setiap orang tuh pasti mengalami yang namanya penuaan ya, Bu Iin, Pak Lut ya. Nah, tapi banyak orang itu mengalami bukan penuaan aja tapi penuaan dini, lebih awal. Tua sebelum usianya. Nah, justru yang saya lihat di Pak Lut dan Bu Iin ini malah awet muda, lebih muda dari usia di KTP-nya. Nah, saya mau nanya dulu nih, menurut Pak Lut dan Bu Iin ya, awet muda, definisi awet muda yang sebenarnya itu apa sih, Bu Iin? Pak Lut. Oke, thank you Kelvin. Ya. Thank you sebelumnya, katanya kamu bilang saya awet muda. Amin ya. Ya jujur aja ya teman-teman yang ada di Zoom ini ya, kita kan ngobrol nih ya, santai aja. Jadi intinya saya tuh tadi baru keinget gitu, Vin. Ya, tahu gitu saya bawain ya foto saya 10 tahun yang lalu. Oh iya. 20 tahun yang lalu gitu ya. Kalau saya intinya tuh kan kita ini ada di satu komunitas yang amazing ya, very amazing ya. Thank you banget untuk komunitas FFG, Freedom Fitness Global. Saya tidak menyangka ya sampai berkatnya itu di berbagai aspek gitu ya. Nah, sebelum saya masuk di FFG ini, saya kan kerja di bank itu, Vin, ya. Nah, kan harusnya kan waktu itu saya usianya masih berapa ya, 30-an kan, ya. Nah, gitu. Nah, tapi justru kebalikan loh. Saya lihat foto saya yang dulu tuh malu.
Soalnya gebrot. Iya, jadi saya jauh lebih gemuk dulu ya. Kemudian sorry to say ya, bukan karena foto kayak orang kuno gitu, bukan. Tapi saya melihatnya itu wajahnya itu nggak fresh gitu ya. Wajahnya itu jadi kayak serius banget gitu. Bisa bayangin nggak, Vin? Gitu. Jadi bisa ya, bisa bayangkan. Karena saya pernah lihat fotonya juga, Bu Iin. Oh iya, pernah lihat lihat ya. Gitu. Jadi saya jujur kata seneng banget gitu loh dengan kondisi saya hari ini ya. Amazing gitu. Dan kalau mau ditanya awet muda itu seperti apa gitu ya. Nah, banyak orang itu kan awet muda itu apa yang diperbaiki itu yang di sini-sini yang tadi Yudita ngomong gitu. Bener nggak? Dempul sana, dempul sini biar kelihatan awet muda, pakai kosmetik ya, pakai perawatan macam-macam ya. Oke, nah saya semakin ke sini ya, semakin ke belakang ini saya bersyukur banget lewat komunitas FFG saya disadarkan tentang arti sesungguhnya awet muda. Itu sebetulnya ada di judulmu, ada di topik hari ini, inside outside. Nah, saya jadi semakin concern memperbaiki yang di dalam dulu. Jadi kalau orang-orang kan fokusnya kebanyakan kan memperbaiki di permukaan dulu kan, betul nggak ya? Yang kelihatan kayak gitu ya. Misalnya contoh ya, jerawat gitu ya. Persoalannya female itu kan biasa jerawat gitu. Nah, pasti jerawatnya nih yang di otak-atik, yang dikasih salep lah, dikasih apa gitu. Bener nggak gitu? Nah, kalau saya sekarang belajar gitu bahwa oke, kalau ada jerawat, cari di dalam. Itu pasti ada akarnya, pasti ada sebabnya. Nah, saya lebih baik cek usus saya. Berarti kan ada sesuatu yang kotor nih di usus, jadi keluarnya jerawat. Gitu loh, Bin. Gitu ya, dan itu amazing banget ya. Saya orang yang dulunya tuh nggak care banget dengan kesehatan. Karena apa? Sebetulnya karena dari kecil itu udah kayak di label gitu ya, sama orang tua saya bahwa ini dari kecil itu antibodinya lemah. Itu jadi sakit-sakitan gitu. Jadi kalau ada sakit itu udah nggak heran. Gitu. Kalau teman-teman saya ada di sini ya, ada teman saya yang di SMA gitu ya, pasti nggak heran karena sejak saya SD, SMP, SMA, saya tuh suka pergi-pergi ikut berkemah dan macam-macam gitu ya. Itu selalu dibawain obat banyak gitu. Nah, jadi buat saya pikir gini loh, buat apa concern sama kesehatan? Toh saya dari awalnya juga udah sakit-sakitan gitu, sudah punya sakit asma dari kecil, udah punya sakit hepatitis lah, liver lah, tipes lah, macam-macam lah seperti itu. Gitu. Nah, terakhir malah saya diketahui ada jantung saya yang bermasalah gitu ya. Jadi dari kecil itu ada kelainan jantung, kelepnya itu lecek gitu ya, katanya dokter gitu ya. Nah, sampai satu kali saya sempat gitu kaget, Vin. Ini dokter yang merawat saya dari kecil loh. Jadi sampai sekarang ya dokternya masih ada. Jadi waktu itu saya periksakan itu hasil lab gitu loh, hasil lab ya. Ini sekian tahun yang lalu ya gitu. Nah, terus dokter ini dengan santainya bilang gini, Ludwig itu suamiku ya maksudnya. Ludwig itu walaupun dia tuh dulu ngerokok ya, terus pernah minum minuman keras kayak gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya ya onderdil di dalamnya itu lebih kuat daripada kamu, In. Gitu terus kan saya kan tanya itu loh, kok aneh gitu, kok maksudnya itu kayak kolesterol dan sebagainya. Saya tuh kan dulu tinggi gitu loh, trigliserid, terus apa gitu ya, macam-macam lah, SGOT lah tinggi lah, macam-macam kayak gitu. Nah itu terus kemudian dokternya mau gini, iya soalnya onderdilmu itu ibarat kain, itu udah memet. Anak Balikpapan tahu nggak ya memet artinya? Tahu. Tahu gitu ya? Hah? Kayak rapuh gitu ya, Bu In ya? Iya betul rapuh. Iya, jadi ibarat kain tuh mudah sobek gitu loh. Tapi ya masa ampun ya, dokternya tuh cari kalimat yang lebih menenangkan gitu ya. Tapi saya tuh sampai kaget gitu. Hah? Memet, Dok? Iya, jadi itu pasti gampang robek. Jadi kamu itu nggak boleh macem-macem gitu. Termasuk dokter ini dulu yang bilang sama saya, udah kamu stop aja balet. Itu umur 20-an saya. Stop, nggak boleh. Karena saya terlalu ada sakit hepatitis B, nanti lebih berbahaya kayak gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan kayak gitu-gitu tuh nggak boleh gitu loh. Jadi ya mulailah hidup saya nggak sebebas seperti apa namanya yang saya inginkan gitu loh. Nah, jadi saya kemudian ketemu dengan FFG ini, saya kok ketularan ya.
Ketularan karena ini komunitas yang sangat positif ya. Jadi saya ketularan sama teman-teman saya yang mengalami pertumbuhan secara kesehatan itu amazing. Saya jadi concern tentang kesehatan itu sendiri. Nah, akhirnya ya udah belajar sana, belajar sini. Termasuk yang terakhir ini saya belajar dengan Dr. Fernando Cortizo dari Australia. Setiap Senin jam 7:30 saya nggak mau kemana-mana. Pokoknya saya selalu belajar sama dokter ini lewat Zoom. Gitu, karena menarik sekali. Dia tuh sudah lebih dari 15 tahun meneliti tentang anti-aging loh. Gitu. Siapa sih yang nggak mau? Nah, kan kebalikannya kan, kalau prematur aging nggak mau. Tapi kalau reverse aging, anti-aging ya boleh gitu kan. Nah, saya juga penasaran gitu loh. Saya pingin belajar sesungguhnya anti-aging itu apa. Nah, bersyukur banget saya juga ketularan lagi dengan FFG, jadinya suka baca buku gitu ya. Jadi saya belajar juga sama dokter Hiromisinya gitu lewat buku-bukunya gitu ya. Nah, itu sangat amazing dan saya mempraktekkan. Ya, itu Vin gitu. Tapi sebelumnya saya boleh nggak kasih kalian ini apa namanya? Satu joke gitu ya. Ya, boleh dikeluarin ya, boleh lihat dulu ini apa sih sebetulnya anti aging gitu. Buat cewek nih, buat cewek. Nah, ini stage of female aging ya. Jadi waktu cewek itu masih kecil dia main dokter-dokteran. Terus setelah remaja dia mau jadi dokter. Setelah mulai agak dewasa dia mau jadi married sama dokter, kawin sama dokter. Setelah dia menjadi tua, dia mau dokter. Jadi ini adalah proses penuaan sesungguhnya dari para wanita. Jangan sampai ya. Oke, thank you. Menarik nih. Menarik ya, Vin. Jadi, sorry. Jadi kita udah dapat pemahaman tentang definisi itu sendiri ya, Vin. Karena kan kalau tadi cerita dari pengalaman Bu In, karena emang bayangin umur 20 tahun, berarti kan masih sangat muda, bener nggak? Tapi dia punya kondisi underdeal atau sel udah nggak bagus, bahkan bilang dokter rapuh gitu kan. Nah, cuma berarti gini Bu In, itu kan kondisi Bu In ada banyak kondisi masalah kesehatan ya gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini kan anak-anak muda kayak kita nih Bu In, atau anak-anak milenial atau Gen Z gitu kan, apakah juga perlu kalau kerananya Bu In kan ada sakit, kalau rananya yang sehat aja, apakah juga perlu memerhatikan tentang anti-aging itu sendiri? Muda ini menarik ya. Ini. Ya yang muda-muda gitu Bu, kan gini kan masih kulit so fresh, so yang bisa terjadi regenerasi, apakah juga perlu memerhatikan gitu Bu In? Ya, menarik banget Yun yang kamu sampaikan ini, sebetulnya ini pandangan umum ya. Pandangan umum gitu, ntar aja lah mikir anti-aging, ntar aja kalau sudah usianya itu. Kalau masih muda-muda, dinikmatin aja, kayak gitu ya. Nah, sebetulnya ya, kesehatan itu adalah kebiasaan. Saya ulangi lagi ya, kesehatan itu adalah kebiasaan. Itu yang saya baca di buku ya, gitu. Jadi, sebetulnya kalau mau dibilang kebiasaan, dibentuknya sejak kapan, ayo? Sejak dini. Benar, gitu loh. Ya, jadi tidak ada yang namanya penyakit keturunan. Yang ada itu adalah kebiasaan orang tua kita yang diturunkan. Betul nggak, Lut? Ya, contoh ya, nih Ludwig ini keluarganya. Dari zaman saya kenal Ludwig ya, kan kita pacarannya dari SMP, ketahuan. Ya, jadi SMP kalau saya main ke rumahnya Ludwig ya pas SMA, itu makanannya serba daging. Iya, itu karena apa tuh namanya, kan dia Indo gitu ya, jadi mungkin kebawa cara Western gitu. Jadi makanannya itu kalau pagi itu roti tawar kayak gitu ya. Nah kemudian nanti minumnya susu, kemudian makannya itu serba daging-daging. Nah jadi kebiasaan kan, akhirnya di keluarganya itu ya ada apa namanya diabetes gitu ya. Keturunannya itu sorry to say ya, jadi keturunannya itu overweight gitu, seperti itu. Nah, kalau di keluarga saya dilihat dari kecil gitu ya, dilihat ya tidak ada kerupuk, kacang itu pokoknya bertoples-toples, beneran gitu ya. Jadi kemudian pada saat ke belakang yang dilihat itu ke dokternya itu ngomong gini, dokter keluarga kami ya, Iin kamu ini nanti itu nurun mamamu, ya bilang gitu. Jadi tua siap-siap aja, kamu bakal osteoporosis. Ya ampun. Iya kayak gitu. Jadi dia bilang gitu, kembali tadi masalah underdeal.
Karena onderdil kamu tuh sudah nggak bagus gitu loh. Jadi ibarat mobil, kamu tuh kalau dibawa naik ke tempat yang tinggi, gunung-gunung itu pasti mogok-mogok nggak bisa naik. Mogok gitu ya. Iya, kalau Ludwig mobilnya masih bisa naik, kamu tuh nggak bisa naik. Loh, kok bisa begitu Bu In? Iya. Maksudnya Bu In itu udah agak mogok-mogok kok Pak Ludwig di usia itu onderdilnya oke gitu. Maksudnya gimana Bu In? Ya, saya karena itu kan dari kecil itu makanannya itu apa ya? Polanya. Walaupun saya itu nggak daging-daging kayak yang Ludwig gitu ya, tapi makanan kami ini bervariasi banget. Jadi saya masih ingat ya, zaman kecil itu dulu papaku itu suka dapat daging rusa, kemudian celeng, terus daging kuda, pernah dapat ular kayak gitu loh. Iya, jadi terus iya kan dari kecil kita tuh ya dibiasain makan segala macam gitu. Jadi ya jangan kaget ya, kolesterol berkumpul, trigliserid berkumpul. Nah, seperti itu. Nah, kan kita tuh istilahnya orangnya itu santai-santai aja lah. Paling ya nggak terjadi apa-apa, masih muda kan, gitu loh. Ya. Jadi nggak pernah yang namanya check up atau apa gitu. Ternyata itu keliru loh. Kebiasaan itu menjadi kesehatan. What you eat, it's what happen to your body. Jadi apa yang you are what you eat. Gitu. Benar nggak? Apa yang kita makan kan ada proses cerna, serap, buang. Ya, ini yang sekarang yang saya lagi betul-betul praktekkan, memperbaiki semuanya, cerna, serap, buang gitu loh. Jadi apa yang masuk ya dengan yang keluar itu harus balance. Yang masuk sudah bagus, tapi kalau nggak bisa keluar sama aja jadi jelek di tengah-tengah, kan benar nggak? Jadi harus bagus dari luar sampai ke dalam. Dari dalam sampai keluar itu harus bagus. Oke. Harus lancar. Jadi pemahamannya Bu In benar-benar iya benar juga ya. Kalau kita mau kayak Bu In ini, Vin, sama Pak Ludwig gitu ya, harus dari dini sekarang ini dibentuk kebiasaan itu, benar nggak polanya ya? Nah, Bu In, Vin, kamu maksudnya nggak penasaran gitu kan? Usia Bu In ini berapa sesuai KTP dan gimana sih konsepnya beliau gitu kan? Kan ini yang lebih menarik gitu. Menurut gimana, Vin? Oh, tidak cerita penasaran. Tapi sebelum ke sana Yun, saya mau tanya ke suaminya, ke Pak Lut nih, ya ke Pak Lut. Karena anyway, boleh ngaku sedikit ya Pak Lut ya. Kebanyakan pria ini kan, ya termasuk saya ya. Kalau di rumah itu kan, apalagi mama masak, saya tahu kan Bu In juga hobi masak ya. Itu kan pasti menantang banget Pak Lut. Kalau kita nggak makan rasanya ya sayang, makanannya enak. Tapi kalau terus-terusan makan enak, efeknya kan perut itu pasti melebar. Nah itu gimana Pak Lut mengatasi hal seperti ini Pak Lut? Iya. Oke, Vin, ya thank you ya pertanyaannya. Tapi sebelum aku jawab pertanyaanmu, dari tadi kan dibilang awet muda, tapi jujur kalian berdua sama audiens semua pasti lihatnya awet muda pasti sebelahku toh. Nggak mau orang bilang awet muda kayak aku lah, gombal lah, aku ngomong gitu kan, jujur ya. Nggak ada awet muda rambut habis kulit seperti aku, tapi ada satu konsep yang sejak aku di FFG juga konsep waktu PPKM ini ya, beberapa bulan terakhir ini itu konsep yang dimana aku baru paham sekali bahwa awet muda sehat itu bukan cuma dari tampilan, karena aku yakin ya sekarang aku tinggal ngejar tampilan aja. Aku percaya bahwa apa yang aku lakukan beberapa bulan terakhir ini itu terus memperbaiki kondisi dalam tubuhku. Kenapa? Muka bagus, dipoles. Aku barusan tadi ngomongin, aku habis ini mau telepon dokter Sugeng. Aku mau tarik pipiku gini, dibenang gini, leherku dibenang. Tapi aku terus mikir gini ya, ininya bagus, mungkin bisa tanam ya, uang ada ya, tanam rambut, pasang gigi palsu semua. Ya, tapi levernya jebol. Tapi ususnya jebol. Tapi paru-parunya jebol, nggak ada gunanya. Benar Pak. Tapi yang di sini nanti bisa tambah bagus mungkin ya. Mungkin rambut nggak tumbuh ya, tapi kulit semakin bagus, semakin kencang kembali ya, seperti muda. Kenapa? Dimulai dari badan kita, dari dalam tubuh kita, dari dalam organ tubuh kita. Ya tadi berkaitan sama pertanyaan mungkin, memang waktu pandemi ini ya, COVID ya, luar biasa soal masak kan ini restoran ternama di dunia. Apapun yang dipegang Bu Iin jadi masakan, itu selalu aku merasa berdosa sekali kok cuma nyoba 1 sendok. Ya. Benar. Dosa sekali, sepertinya tidak menghargai. Jadi kalau Bu Iin masak itu aku selalu makannya
sampai berdosa. Jadi nasi itu banyak, dagingnya banyak segala macam. Habis itu tinggal tidur, pasti kekenyangan tidur. Saya sempat naik waktu tahun 2020 kemarin, sempat naik sekitar 6 kilo, 7 kilo lah. 6 kilo. Dari 68 sampai 73, 74, 6 kiloan ya. Nah, jadi perut buncit ya, terus pipi juga bagus sekali ya, kayak apel gitu ya. Walaupun sudah usia tapi montok sekali. Jadi kalau jalan itu ya sampai harus nahan perut gini ya. Tapi sudah 2 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini ada program nanti yang Bu In akan ceritakan. Ini betul-betul yang saya pahami ya, ternyata untuk menjadi badan bagus, langsing, terus tampak kelihatan awet muda, itu bukan karena kita menguruskan badan. Tapi yang tadi Bu In bilang, apa yang masuk itu harus sama dengan apa yang keluar. Selama ini kan apa yang masuk ya kelihatannya keluar ya, tapi tidak sebanding ternyata. Saya baru paham konsep ini yang nanti akan dijelaskan Bu In. Jadi waktu konsep ini saya jalankan, saya tidak tersiksa sekali. Makan saya tetap, tidak ada pantangan sama sekali. Cuma akhirnya jumlah makan saya semakin berkurang. Kenapa? Karena usus saya mungkin semakin membaik ya. Usus saya itu seperti balon yang sudah dipompa terus itu jadi besar ya. Kayak ular ya. Ya kayak ular itu. Kayak ular kalau nelen sesuatu kan langsung membesar. Saya waktu 2 bulan terakhir ini sempat turun, bukan sempat, sampai sekarang bertahan itu antara 9 sampai 10 kilo. Wow. Tapi yang paling bagus yang saya puas sekali itu ya, usia tubuh saya, kan di timbangan itu ada ya, usia tubuh saya kan sekarang usianya 55. Sekarang usia tubuh saya barusan tadi pagi nimbang itu usia tubuh saya 44. Wow. Jadi rambut boleh kalah, ya, gigi boleh kalah, pipi mungkin harus ke dokter Sugeng untuk dikencengin, ya. Tapi ternyata puji Tuhan ya, gara-gara program ini, usia tubuh saya, usia organ saya semakin bagus. Dan saya yakin akan turun terus usianya. Kenapa? Karena organnya terus diperbaiki. Kenapa saya yakin organ saya terus diperbaiki? Pertama, saya bangun pagi sudah tidak tersiksa. Dulu bangun pagi itu seperti kayak habis kalau orang itu linu semacam. Tapi sekarang kalau bangun pagi itu enak sekali, enteng, jalan pagi enteng ya. Sekarang kecepatan saya lari itu ya belum sampai kayak flash. Tapi sekali loh dia sekarang lari. Sudah bisa mengalahkan anjing saya. Sudah bisa nyalip. Seperti itu. Jadi itu yang saya suka, dan yang paling ketara sekali itu dalam waktu 3 bulan terakhir ini lutut ya. Orang usia kami itu biasanya yang paling menantang itu kan lutut. Nah, lutut itu bukan untuk olahraga, boro-boro untuk olahraga, untuk turun tangga aja kan betul. Nantang ya. Tapi sekarang itu karena mungkin badan lebih enteng ya, itu turun naik tangga itu bukan sesuatu yang menyiksa lagi. Seperti itu, Bin. Wow. Pak Lut mau tanya sedikit ya. Tadi Pak Lut bilang usia tubuhnya body age-nya 44. Usianya Pak Lut KTP berapa nih Pak Lut? 55. Oh, 11 tahun lebih muda ya. Nah, ini bagus nih Yun. Berarti sekarang kita dapat ya definisi awet muda yang menurut Bu In Pak Lut itu adalah timbangannya tak bawa ke depan, tak tunjuk nomor 44. Percaya Pak Lut. Percaya kan? Jadi buat teman-teman atau ini nanti bisa nanti lihat before afternya Pak Lut ya, mungkin after ngobrol ini ya. Jadi biar lebih kentara, karena gini biasanya kan Bapak bilang kalau lari biasanya orang-orang yang maaf ya perutnya agak besar itu memang agak menantang untuk lari ya, seperti itu. Tapi tadi satu yang nggak mungkin saya tunjukkan, saya buka kaos kelihatan kotak-kotaknya situ, saya belum pede untuk nunjukin. Jangan sekarang. Oke. Itu hanya Bu In yang boleh lihat kalau itu. Itu hanya hak milik negara, Bu In gitu ya. Oke. Anyway, Yun, tadi berarti yang dibahas sama Pak Lut dan Bu In ya, berarti awet muda yang sesungguhnya itu bukan hanya yang terlihat di luar ya, yang dibilang Pak Lut rambut banyak dan sebagainya, tapi ternyata yang kondisi di dalam, usia tubuh lebih muda, organ semua bekerja maksimal, itu yang justru membuat kesehatan tuh jadi lebih baik dan terpancar ya. Wajahnya juga pasti semakin muda ya Yun ya. Benar, aku setuju Vin, karena usia organ sel itu semakin baik kan sebenarnya kerja yang di dalam tuh penting. Jangan sampai di dalam kenapa yang tadi bilang Bu Iin ya, tiba-tiba ususnya pecah kan udah pasti maaf ya, kematian pasti itu lebih ngeri kan, benar nggak? Tapi bagaimana sejalan dengan itu, lebih muda 11 tahun Vin, keren banget dong. Keren banget itu.
Nah, Palu Klik. Nah, how about Bu Iin gitu loh ya, usia sel gitu. Dan bagaimana sih program yang Ibu lakukan gitu, program tersebut Bu Iin? Ya, oke. Ini tambah mesin loh sekarang. Emang. Gitu ya. Jadi ada cerita lucu nih gitu kan. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya mau pingin ngecek ya, aku ini awet muda atau enggak sih gitu. Kan teman-teman carinya awet muda kan gitu ya. Oke. Nah, itu ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Satu kali saya ke Jakarta ya, itu ada promo Yun. Boleh beli minuman ya, diskonnya itu adalah sesuai dengan umur Anda. Ya, saya seneng banget gitu loh. Terus saya kan langsung pergi ke tempat minuman itu. Saya bilang, "Mbak, ini saya berarti diskon ya, diskonnya berarti 50, waktu itu saya 53 deh. Sorry, enggak 52 gitu ya. Nah, sekarang saya 54,5 gitu ya. Karena sebentar lagi udah 55 juga gitu ya. Oke, nah saya bilang gini gitu. Ini diskonnya berarti kan saya kan dapat 52% ya, Mbak. Mana boleh, dia marah-marah sama saya. Enggak boleh, Bu. Orang tuh enggak boleh bohong. Dia bilang gitu. Terus aku tuh kaget loh, kok bohong Mbak gitu. Iya Bu, ngomong aja apa adanya usianya, nggak boleh gara-gara ada diskon terus dibesar-besarin. Terus aku ngeluarin KTP Yun gitu loh. Loh ini loh Mbak, lihat sendiri nih, untung aku ada KTP kan gitu loh. Terus dia lihat gitu, hah? Shock dong Bu. Loh kok benar Bu gitu loh. Iya, beneran saya tuh udah 52 gitu. Ya ampun Bu, saya pikir masih 30 atau berapa, dia bilang gitu. Tapi akhirnya aku dapat minumannya diskon 52%. Wah, keren. Nah itu kisah nyata ya, kisah nyata yang membuat saya itu lega gitu ya. Tapi yang paling lega sekali, itu karena dokter kan, saya waktu itu dibilang kan, udah ya pada saat saya memasuki kuliah, 20-an, itu dokter udah bilang, kamu tidak pernah boleh balet lagi. Ya, karena itu berbahaya bagi levernya kamu. Artinya kan sudah dinyatakan sama dokter bahwa onderdel di dalam saya ini nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya saya dulu tuh tes lab itu seringkali banyak bintang-bintang, banyak yang nggak normalnya kayak gitu loh. Jadi saya tuh benar paling males deh ngelihat tes lab itu gitu, karena udah hafal ya gitu, pasti banyak bintangnya gitu. Nah itu sampai saya tuh kaget gitu loh. Belakangan ini loh, saya tuh justru balet lagi gitu loh. Bahkan ini lagi pesen Poinsius. Boleh nggak tunjukin videonya, Vin? Boleh. Kita lihat sama-sama ya. Ya, karena ini kisah nyata nih, bener. Gitu. Ada saya di balet itu nanti. Dilihat. Oke, kita saksikan. Itu saya happy banget loh. Karena dari 목소리 고부정하게 커버린 골칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 playlist 음악까지 다 minor 넌 빠르지 넓은 고개 위 환한 빛 조명이 어딜 비추는지 내려오죠 Itu tuh enggak semua orang loh Bu Iin. Saya aja nggak bisa selentur itu loh Bu Iin. Di usianya Bu Iin 50 bisa lentur tuh luar biasa banget. Nah ini harus cerita nih. Apa yang Bu Iin lakukan bisa sampai seperti itu? Oke. Jadi saya terima kasih banget ya, karena komunitas ini membuat saya akhirnya saya jadi paham tentang mekanisme tubuh saya. Sebetulnya simple kok. Kan sehat itu tadi, kesehatan itu adalah kebiasaan. Nah kebiasaan itu dibentuk, kita yang putuskan. Nggak ada orang lain yang bisa suruh, tapi keputusan dari kita sendiri, dari saya sendiri gitu loh. Nah, saya memutuskannya simpel. Setelah saya paham mekanisme tubuh itu seperti apa bekerjanya, saya jadi lebih mudah istilahnya berdamai dengan tubuh saya.
kayak gitu. Nah, dan walaupun saya dulu dinyatakan banyak sakit, ya, kemudian tiap bulan dulu ke dokter, tiap 1 tahun itu bisa 3 kali masuk rumah sakit, kayak gitu ya. Tapi itu justru di masa muda saya. Di masa sekarang saya dengan usia kepala 5, justru saya sangat sehat. Saya lupa ya kapan saya terakhir ke dokter ya. Maksudnya ke dokter karena saya sakit flu. Ya itu saya lupa. Kira-kira udah 10 tahun yang lalu saya nggak pernah ke dokter, nggak pernah ke dokter lagi setelah 10 tahun ini, dan pandemi ini saya sangat sehat. Nah, sebetulnya di masa pandemi ini membuat satu penyadaran buat saya pribadi ya. Saya merenungkan ya apa maksudnya kok Tuhan memberikan pandemi ini. Ya, sebetulnya di balik COVID itu sendiri, hikmah yang saya rasakan sebetulnya adalah kita perlu sadar bahwa yang paling nomor 1 itu dijaga adalah sehat. Ya, kalau boleh dibilang banyak teman-teman saya yang meninggal karena COVID ya, itu karena ya memang mereka tertular ya. Tapi kan intinya begini, kenapa? Saya ada cerita satu ya, cerita nyata. Saya nggak tahu orangnya ada di sini atau enggak karena saya juga undang. Itu salah satu istrinya dosen saya, usianya udah kepala 6. Dia cerita pada saat masa pandemi itu semuanya kena COVID. Jadi anaknya dan menantunya itu kena COVID ya. Nah, itu mereka kan saling berdekatan satu rumah gitu ya. Tapi kenapa dia tidak kena? Dia sendiri itu nggak kena, sama cucunya yang paling kecil itu juga nggak kena. Seperti itu. Nah, sampai ibu ini cerita sama saya gitu loh. Ini tante tahu kenapa sebabnya. Karena alfa meta. Jadi salah satu produk yang dikenalkan oleh FFG ini ya, maksudnya ya yang dibawa oleh komunitas ini ya, ini satu produk yang memang nyata terbukti gitu ya, dan itu yang membuat saya jadi ngeh gitu loh. Di masa pandemi itu orang mau tidak mau harus berpikir gitu bahwa saya seharusnya sadar ya, harus menyiapkan sejak dini mungkin. Nah, orang yang sudah menyiapkan sejak dari jauh-jauh hari, istilahnya menabur, hari ini menuai, mereka tetap sehat. Walaupun situasi sekeliling itu berubah, ada pandemi, PPKM, dan lain sebagainya. Memang kita tetap prokes, tetap harus pakai masker dan sebagainya, itu of course ya. Tetapi sebetulnya di dalam badannya, underdeal-nya itu udah menjadi kuat. Nah, saya juga buktikan, walaupun underdeal saya dibilang sama dokter itu memet, tapi dokter itu juga mengatakan gitu, kamu juga tetap nggak usah khawatir. Dokter ini, kalau saya suka ya sama dokter ini ya, karena dia tidak main obat-obatan, gitu. Jadi dia sangat, saya kan tunjukkan setiap kali misalnya contoh saya minum alfa meta itu ya, saya tunjukkan ini alfa meta, gimana dok? Ini bagus ini, dia bilang gitu. Apalagi ini kan terbuatnya dari beras merah gitu ya, diambil kulit arinya lagi kayak gitu. Nah itu bagus memang. Terus kemudian ISO saya tunjukin gitu. Terus oh ya ini bagus. Pokoknya ini adalah yang sifatnya alami. Jadi walaupun dia dokter, dia jarang sekali untuk gampang-gampang kasih obat operasi, itu paling nggak suka kayak gitu loh. Jadi dia bilang gini, sebetulnya kalau kamu bisa mempergunakan tubuhmu sendiri untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, itu lebih baik. Yang keluar dari dalam itu lebih baik daripada sesuatu yang dari luar. Makanya hari ini kita bicara anti-aging inside out. Oke, boleh nggak saya share yang saya belajar dari Dr. Fernando Cortizo? Boleh sekali Bu In. Boleh ya, oke ya. Nah ini tentang redefine your age. Jadi mendefinisikan ulang umur Anda, gitu ya. Oke, iSolution ya. Nah ini Dr. Fernando Cortizo ya, dia memberikan satu kombinasi program ISO dari 3 hal, yaitu clean up, nutri up, dan lean up. Seperti apa itu? Oke, nutri up. Coba lihat gambar sekelilingnya, ya. Jadi clean up itu dengan yang namanya itu istilahnya jeruk, nanas, kayak gitu macam-macam kayak gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang di dalamnya? Oke, jadi dia terdiri dari 3 clean yang lengkap, ya, 3 pembersihan yang lengkap, detoksifikasi yang lengkap. Jadi teman-teman tahu ya, apa yang di detox yaitu adalah waste, sampah. Jadi tubuh kita ini makan apapun itu kan di dalam itu dicerna ya oleh lambung kita, kemudian sari-sari makanan yang dibutuhkan itu diserap sama usus kecil.
Nah, yang tidak dibutuhkan itu dibuang lewat usus besar. Seperti itu. Itu ceritanya Tuhan menciptakan tubuh kita itu seperti itu. Gitu sistemnya. Nah, tetapi yang terjadi adalah karena kita tidak perhatian apa yang kita masukkan ke dalam badan kita, maka di dalamnya ini terjadi satu proses pencernaan yang lama gitu ya. Nah, kemudian juga pembuangannya nggak lancar tuh. Jadi artinya akhirnya membusuk. Bayangkan kalau tubuh Anda itu kayak tong sampah gitu loh, yang tidak pernah dibuang isinya. Busuk kan, bau gitu ya. Makanya kalau yang kentut bau itu udah pasti ususnya kotor. Ya. Jadi mitos tuh bilang katanya orang cantik, orang ganteng kentutnya pasti bau. Enggak. Hubungannya itu adalah karena ususnya kotor gitu ya. Nah, 3C itu apa aja yang dibersihkan? Enggak cukup kalau hanya membersihkan usus. Karena sari-sari makanan itu dibawa juga oleh darah menuju ke organ-organ tubuh gitu loh. Nah, jadi yang dibersihkan juga harus darahnya. Kemudian disaringnya di mana? Di lever. Nah, levernya juga harus dibersihkan. Kalau saringannya kotor, gimana mau nyaring, betul nggak? Nah, ini semua kalau bersih antara usus, darah, dan hati, maka terjadilah youthfulness. Ya, yang terjadi adalah tadi itu kemudaan ya, karena sel-sel kita diperbaiki, diremajakan, dan akhirnya di dalam usus itu kan juga ada yang namanya sel-sel kekebalan tubuh. Nah, itu semua terjadi. Nah, kita pakai apa? Oke, yang pertama pakai fruity juice ya. Nah, di dalam fruity juice ini itu ada sunfiber dan fibersol dari Jepang. Kemudian ada bubuk kunyit, turmeric, dan ada psyllium husk gitu ya. Nah, jadi ini semua bagus sekali untuk merubah istilahnya apa yang di dalam perut kita itu mau dikeluarin, mau dibuang, itu dirubah supaya menjadi satu bentuk yang mudah sekali dikeluarin. Jadi nggak terjadi yang namanya sembelit atau konstipasi. Kalau sudah terjadi sembelit itu sebetulnya sudah pertanda bahwa usus itu kotor. Kayak gitu ya. Nah, ini fungsinya apa nih? Banyak ya, kita lihat. Nah, di sini dia bisa meningkatkan pembersihan usus, darah, dan lever, menstabilisasikan atau menormalkan gula darah, kemudian menurunkan kolesterol ya, kemudian menghindarkan konstipasi atau sembelit, juga meningkatkan pertumbuhan bakteri yang baik ya, dan sehingga terjadilah yang namanya penyerapan nutrisi dengan baik ya. Nah, kemudian juga itu yang dari campuran fibernya tadi ya, fibersol dan sunfiber. Nah, kemudian kalau dari turmericnya ini khusus untuk mendetoks liver gitu ya. Jadi dia terkenal dengan antiinflamasi, anti peradangan ya, dan juga antioksidan ya, dan sehingga dia bisa membantu menghilangkan sampah-sampah di hati kita ya, di lever kita, dan di situ juga menetralisir radikal bebas ya, menetralisir radikal bebas, dan juga mencegah kerusakan sel-sel dari liver itu sendiri ya. Nah, otomatis akan terperbaiki metabolismenya kita, imunitas kita juga naik, dan terjadilah perlambatan penuaan gitu loh. Jadi emang bagus banget bubuk kunyit ini. Ini yang terkait dengan yang namanya detox gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, konsepnya itu kalau sudah di detox, dibuang, harus ada gantinya karena tubuh ini harus berenergi kan. Nah, gantinya itu apa gitu? Nutri-Up ya. Nah, Nutri-Up kalau teman-teman perhatikan di sini kita lihat ya, Nutri-Up ya. Nah, gambar sekelilingnya coba perhatikan ya. Gambar sekelilingnya itu apa? Nutri-Up itu kacang-kacangan, ya itu ada almond, ada mente, ada buah-buahan, ada sayur, betul nggak? Nah, jadi itu semuanya untuk membooster imun sistem. Nah, kita lihat di sini ya, apa yang dinamakan nutrien booster ya. Jadi untuk membuat metabolisme yang sangat efektif, kita butuh nutrisi, air, dan oksigen, dan di mana semuanya ini menghasilkan energi, kesehatan, dan kemudahan gitu. Oke, kita lihat apa ini bentuknya. Bentuknya adalah namanya isomil ya. Nah, isomil ini satu makanan padat gizi gitu ya, karena dia akan meningkatkan kesejahteraan kita dan juga mengoptimalisasi metabolisme tubuh, dan juga mengusahakan terjadinya perbaikan sel dan peremajaan. Ya, dia terdiri dari protein 17,7 gram ya, di mana di dalamnya itu ada 22 jenis asam amino ya. Kemudian kalorinya sedikit, 123 kalori aja, dan juga ada
fatty acid dari coconut oil gitu ya. Nah, itu 3 gram dan vitamin mineral 27 jenis dan juga ada seratnya. Oke, ya. Jadi ini serba lengkap. Kalau kita perhatikan di sini dia protein itu 17,7 gram itu proteinnya tuh ada trio namanya ya, 3 serangkai protein. Yang pertama itu ada whey protein ya. Whey protein itu yang paling banyak ya, itu diambil whey protein yang terbaik ya dari New Zealand ya, dan ini bagus banget untuk membentuk massa otot gitu ya, karena massa otot itu cenderung berkurang. Apalagi kalau udah 40 tahun ke atas, itu setiap tahun berkurang 8% massa otot itu, gitu ya. Nah, kalau massa otot berkurang, maka mesin pembakar lemaknya juga macet nih. Akhirnya massa lemak yang bertambah, gitu ya. Nah, makanya whey protein ini sangat penting. Kemudian ada juga soy protein itu dari kedelai, ya. Nah, ini yang punya suplai asam amino untuk memperbaiki sel dan peremajaan. Dan ada sedikit protein dari susu, ya. Nah, oke. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, ini semua dalam bentuk yang mudah diserap ya dan dicerna. Nah, berikutnya ini fungsinya. Nah, fungsinya itu tadi kan udah dikasih tahu ya bahwa ada yang namanya coconut oil ya, itu untuk meningkatkan ketahanan tubuh, booster energi. Dan ini yang paling bagus, meningkatkan kemampuan otak dan memori kita gitu loh. Nah, dan merendahkan LDL ya, kolesterol LDL dan juga itu lemak buruk ya. Nah, kemudian juga meningkatkan istilahnya memperbaiki kulit ya dan rambut seperti itu, dan juga membakar lemak ya. Nah, kemudian dari vitaminnya tadi kan 27 jenis tuh vitamin dan mineral ya, sehingga dia terjadi satu nutrisi yang seimbang dan lengkap ya, meningkatkan metabolisme tubuh dan meningkatkan body anti-agingnya ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga ini lihat gambarnya, ada sepatu olahraga, ada dumbbell, ada ya, oke. Ya, jadi ini namanya lean up ya. Nah, jadi program ini bagus banget, anti aging itu tidak hanya sekedar mendetoks ya, bagus, tapi juga memberikan nutrisi yang padat gizi lengkap, tapi juga perlu diimbangi dengan yang namanya olahraga ya, exercise seperti itu untuk membentuk massa otot. Kenapa? Karena kalau terjadi muscle loss ya, kehilangan massa otot, itu tanda-tandanya udah pasti energinya turun. Kemudian kekebalan tubuh kita juga menjadi lemah ya, sehingga kita pasti akan mengalami penurunan kekuatan. Itu bisa bayangin kalau kita nggak ada kekuatan, nggak ada energi gitu ya, kerja juga menjadi terpengaruh ya, mau kerja aja udah capek, males kayak gitu ya, kepinginnya tidur melulu, tapi tidur pun juga sakit semua badannya ya. Nah, terjadi fleksibilitas tubuh yang semakin berkurang dan akhirnya semakin kelihatan tua. Nah, ini yang namanya premature aging. Mau nggak teman-teman? Nggak mau ya. Oke, nah karena itu kita lihat di sini ya bagaimana. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini mau yang kiri atau yang kanan? Yang roti sobek. Iya, benar ya. Kelihatan banget ya kalau yang di sebelah kiri itu ototnya, massa ototnya mulai berkurang sehingga metabolismenya melambat ya. Nah, ingat ya, kita di sini untuk membentuk otot itu perlu yang namanya mesin metabolisme. Karena disitulah terjadi pembakaran lemak secara alami, gitu ya. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan itu lebih tinggi metabolismenya, lebih baik ya metabolismenya, dan ototnya terbentuk. Itu yang namanya six pack. Jadi kan, oke. Nah, sehingga secara langsung itu akan memperbaiki imunitas kita. Kembali lagi ya, di masa pandemi ini, amin segera berakhir ya. Jangan kita menjadi lengah lagi gitu loh teman-teman. Karena kalau kita menjadi lengah lagi, ke depan kita nggak tahu ya apakah ada COVID gelombang kedua, ketiga, kita nggak pernah tahu gitu loh. Ya udah, kita nggak bisa kontrol kan situasi luar. Yang kita bisa kontrol adalah di dalam badan kita sendiri. Nah, harus memperhatikan yang namanya menguatkan imunitas, bukan sekedar dari minum vitamin saja atau minum obat-obatan saja, enggak. Tapi memperbaiki mekanisme kerja tubuh secara alami di dalam tubuhnya. Nah, dengan demikian energi kita akan meningkat dan juga terjadilah pembakaran lemak secara alami, kayak gitu. Ya, olahraganya nggak berat-berat kok, ringan-ringan aja, moderate gitu ya. Oke, silakan
Ya, lanjutnya. Nah, jadi kita diajak olahraga itu yang sedang-sedang aja paling enggak 30 menit ya setiap kalinya minimal, dan juga 3 kali seminggu. Kalau mau lebih juga boleh seperti itu ya. Nah, yang dipentingkan di sini akan terjadi yang namanya protein itu berlebih, maka dia akan disimpan dalam bentuk massa otot seperti itu ya. Nah, juga di sini akan membangun yang namanya membangun dan memperbaiki jaringan otot itu sendiri ya, sehingga mencegah terjadinya penurunan atau pengurangan massa otot gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan bahwa olahraga itu tidak boleh forsir gitu ya, karena kalau olahraga itu diforsir terlalu kencang ya, misalnya contoh ya, teman-teman langsung maksa itu lari gitu ya, lari pagi, bukannya jalan sehat, tapi lari pagi yang kencang sprint gitu ya. Nah, itu justru bisa menyiksa ususnya sendiri. Usus itu bisa bekerja keras gitu ya, sehingga akhirnya disitulah gampang rusak ususnya. Ya, oke. Ya, berikutnya. Jadi kita mesti mengukur kemampuan tubuh kita. Nah, bagusnya lagi dengan isomil ini itu bisa menggantikan makan pagi kita yang 600 kilogram, 600 kilokalori. Itu kalau isomil itu cuma 123 kilokalori. Jadi kan ngirit banget nih, betul nggak? Dan yang herat terasa kenyang gitu loh. Kenyang banget, mengenyangkan ya. Oke. Gitu. Jadi kita tidak ada menderita gitu ya, dan ini bukan termasuk satu program diet yang dilarang ini, dilarang itu, dilarang macam-macam sampai ngecas gitu, enggak gitu ya. Oke, ya. Silakan lagi. Nah, ini kalau dilihat ya sertifikatnya udah lengkap, ada sertifikat dari Singapura ya yang menunjukkan bahwa ini adalah glycemic index-nya rendah. Kemudian juga ada sertifikat halal dan gluten free dan macam-macam ya semuanya. Jadi istilahnya program ini sangat sehat ya, sangat terbukti dan tidak sembarangan, tapi ada uji klinisnya gitu ya. Makanya gak heran ISO ini pertamanya bukan keluar di Indonesia, tapi justru keluar di negara lain dulu kayak gitu ya. Jadi intinya kita bisa lebih percaya ya, karena istilahnya sudah dipakai di banyak negara juga kayak gitu ya. Oke. Nah, ini cara-caranya very simple ya. Kita diarahkan kalau mau itu minimal ya 14 hari programnya gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lakukan 3 hari pertama dengan yang namanya makan pagi dan makan malamnya diganti dengan isomil. Kemudian di tengah-tengahnya itu bisa iso juice ya pada saat break, dan makan siang itu seperti biasa kita usahakan paling tidak kurang lebih sekitar 600 kalori gitu ya. Nah, itu saya kurangin yang nasi putihnya kayak gitu ya. Nah, kemudian hari keempat, kalau 3 hari pertama itu kan kita masih badan tuh penyesuaian gitu ya. Jadi istilahnya bolehlah kita minum iso juice-nya itu sore aja. Kenapa? Karena kalau kita minum dari pagi di hari-hari pertama tuh biasanya terdetoks banyak gitu ya, karena semua racun dan kotoran dalam tubuh itu dikeluarin semua gitu. Nah, biasanya kita akan BAB gitu ya. Nah, kalau BAB-nya banyak gitu ya, nanti kan mengganggu aktivitas. Tapi jangan khawatir, nggak lemes kok seperti itu ya. Nah, kalau mulai hari keempat udah mulai terbiasa, badan kita udah bisa menyesuaikan, nggak apa-apa. Iso juice-nya diminum 2 kali, jam istirahat pagi dan sore kayak gitu ya. Oke. Ya, berikutnya ada apa lagi, Vin? Ya, nah udah ya. Jadi sebetulnya very simple. Nah, 14 hari itu tergantung apa yang Anda mau capai. Thank you, Vin. Apa yang mau dicapai? Kalau misalnya contohnya Anda merasa belum mencapai satu kondisi badan yang ideal, Anda yang merasakan kok kayak gitu ya. Anda bisa lanjut di program 28 hari sampai 56 hari. Kalau saya sama Ludwig ya, kami udah punya goal, yaitu kami mencapai bukan yang namanya langsing, karena banyak orang yang tujuannya tuh langsing ya. Jadi akhirnya main program diet macam-macam. Program diet macam-macam, bukannya tambah kurus, tapi tambah menderita gitu ya, kelihatan mukanya kempot gitu ya, kelihatan tua gitu, walaupun kurus kalau kelihatan tua kan jelek ya, kayak gitu ya. Nah, itu karena salah ini mindset gitu. Jadi kepinginnya langsing malah pakai program diet macam-macam kayak gitu ya. Padahal yang harus diperbaiki itu adalah mindsetnya, tujuannya dulu. Nah, saya tujuannya adalah sehat, memperbaiki kondisi onderdil badan saya tadi itu gitu. Nah,
Kalau kemudian berat badan saya turun, berat badannya lebih turun, itu adalah side effect, adalah efeknya saja, dampaknya saja. Dan nggak hanya turun berat badan, tapi kalau orang yang kekurusan, itu ada tuh teman SD saya yang dipanggil bete ngorep gitu ya. Maksudnya tuh lidi hidup saking kurusnya, saking keteknya gitu ya. Iya gitu. Jangan salah loh teman-teman, itu orang-orang yang punya badan itu kalau zaman dulu kan dibilang krempeng gitu ya. Aduh itu sedihnya minta ampun, bener ya. Kayak gitu mereka tuh sampai makan banyak untuk menambah berat badan. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang nambah dia lemaknya, bukan ototnya gitu loh. Jadi walaupun kurus, perutnya tetap gede gitu, tetap maju gitu loh. Nah ini diperbaiki dengan adanya ISO ini, malah orang-orang yang kekurusan itu happy karena apa? Badannya jadi berisi dan berisinya otot gitu. Wah Bu In, ini belajar banyak ya dari sharing tadi ya. Sebenarnya saya nangkep gini tadi yang Bu In ceritakan ya. Banyak orang tuh kan kadang saking pengen kurus gitu ya, misalkan ya diet jadi ngurangi makan bener-bener ekstrim banget. Sehari mungkin cuma makan sekali dan sebagainya. Tapi dari konsep yang Bu In jelaskan tadi nyata lengkap ya, bukan hanya sekedar diet tapi di detox, dibersihkan, tadi clean up, kemudian di nutrisi, baru dibentuk di lean up gitu ya. Nah ini ada satu pemikiran gini kadang Bu In, orang pikir bahwa ngapain sih kita perlu otot, kita kan bukan atletik, maksudnya bukan kayak binaraga yang harus berotot gitu. Nah, tapi kan tadi dibilang otot tuh penting banget. Nah, emang pengaruhnya apa Bu In? Kenapa kita tuh harus ada olahraga yang sifatnya tuh kayak membentuk otot juga? Atau Pak Ludwig mungkin? Kenapa Pak Ludwig? Maksudnya kenapa olahraganya tuh harus ada yang sifatnya itu membentuk otot? Padahal sebagian orang kan berpikir kadang, apa sih kita olahraga otot? Olahraga ya paling lari, jalan, sekedar gitu Pak Lut. Kalau menurut opini saya ya, kaitan sama olahraga yang membentuk otot, karena saya beberapa kali baca, memang itu share dari WA teman ya, ternyata semakin bertambah usia, tantangan yang paling besar bagi orang bertambah usia itu selain berat badan, karena berat badan itu sebenarnya 50% tubuh kita itu ditopang oleh apa? Oleh kaki kita. Ya, makanya tetap olahraga yang tadi Bu In pun ngomong, itu olahraga bukan olahraga berat. Bukan menjadikan kita seperti apa binaraga ya, tapi lebih tepatnya untuk membentuk supaya otot kita itu kuat, karena otot yang kuat itu akan melindungi tulang. Seperti itu yang saya pahami ya. Makanya waktu ada program ISO ini yang saya lihat adalah makan tidak terganggu ya, makan tetap bisa bebas tetap. Cuma akhirnya karena program ini berjalan membentuk dalam tubuh kita, itu otomatis makannya tetap enak, tapi kita bisa stabilkan dengan jumlah yang lebih sedikit tanpa kita merasa tersiksa. Itu yang pertama yang saya kenapa saya bisa komitmen sekali dengan ISO ini. Baru pertama kali dalam hidup saya itu ya, digoda masakannya Bu In tetap makan, tapi saya betul-betul komitmen. Kenapa? Karena nggak gampang lapar. Itu yang pertama. Betul. Kedua, saya komitmen banget dengan olahraga pagi, jalan pagi, terutama jalan pagi. Kenapa? Karena saya merasakan satu hal ya, yang saya baca, saya ikuti workshopnya itu ya, yang saya paling takuti ya, kalau dalam kata negatif ya, takuti adalah masa otot di kaki saya berkurang. Seperti itu. Karena padahal badan kita tuh bukan 50%, seingat saya 80% itu ditopang sama kaki, otot di kaki kita. Kalau masa otot di kaki kita itu terus berkurang, itu otomatis akan namanya kalau perempuan itu mengalami osteoporosis, kalau laki itu sendi-sendinya mulai apa ya, sebenarnya banyak hal lah seperti itu yang akhirnya membuat seringkali di usia 60, 70, 80 kenapa orang butuh tongkat? Kenapa? Bukan karena keseimbangannya kurang ternyata. Itu yang saya baca ya. Banyak orang ya karena sudah usia keseimbangan kita berkurang, ternyata karena nggak dilatih ya. Kurang tepat ternyata karena masa ototnya sudah tidak bisa menopang tulangnya. Itu yang saya baca ya. Saya bukan dokter, saya cuma baca dari artikel di Google. Ternyata itu yang paling penting. Jadi saya pikir ya, awet muda itu bukan cuma di muka, tapi yang di sini juga perlu dijaga. Benar. 70 tahun kulitnya kenceng ya,
Tapi kalau jalan sambil pegangan tembok gitu ya. Kan lucu ya Pak ya. Iya ya. Kok bisa wajah kenceng tapi kok jalan tongkat. Betul Yunita. Atau usianya masih 30-40 ya. Bolak-balik duduk perutnya nggak bisa dikancing. Bisa dikancing. Kedua, berkali-kali mengalami tantangan. Biasanya kalau sudah perut buncit itu karena saya pernah mengalami itu asam lambung gampang sekali naik. Iya. Kalau perut buncit asam lambung pasti naik. Mau nggak mau itu. Jadi dulu Pak Lutfi gini, dulu tuh punya penyakit zaman remaja itu ya. Penyakitnya itu suka Saya pemegang rekor dunia loh. Saya pemegang rekor dunia. itu sehari 1 jam bisa 1 juta kali. Iya loh. Dulu tuh saya sampai gini, saya sampai mikir keras gitu ya. Ini jadi nggak ya aku nikah sama Ludwig ini ya gitu ya. Gantengnya sih ganteng gitu. Tapi kalau suka tapi berhubung sudah cinta gitu ya, ya udahlah saya juga mencintai wetnya itu loh. Dulu kan nggak ngerti mengalahkan gitu. segalanya berarti. Dulu nggak ngerti kalau itu karena asam lambungnya tuh nggak sehat dan gitu loh. terpulihkan karena ISO. Itu dulu bentar aku mau cerita, bentar dulu. Makanya sejak pakai ISO itu aku tuh kayak gini loh. Kok aku lama ya nggak dengar suara wek lagi gitu loh. Gitu. Lut, kamu kok udah lama Lut nggak ini? Beneran loh. Ih, saya terbebas loh dari itu. Puji syukur berarti. Yang kedua yang paling bagus sejak saya 2 bulan. Semoga bisa terjadi. Amin terjaga terus ya. Amin. Saya itu paling menantang itu adalah pinggang saya gampang sekali. Kalau saya itu orangnya suka duduk lama ya, itu pinggang saya seringkali gampang sekali kaku, kayak kejepit gitu. Walaupun akhirnya saya kalau tidur di tempat tidur kasur khusus kami sih besok paginya pulih, tapi kan mengganggu. Sejak perutnya saya mulai terus berkurang, mungkin beban tubuh saya, beban kaki saya, beban pinggang saya semakin berkurang ya. Itu saya hampir nggak pernah lagi gampang pegel di pinggang. Itu sih yang pengalaman saya ya, seperti itu. Ya, dan terbukti banget ketika kita melatih otot. Jadi gini, melatih otot itu kalau saya pribadi, saya lebih suka sedikit tapi konsisten. Gitu. Jadi yang lebih penting itu adalah konsistensi itu. Nah, jujur aja antara saya sama Ludwig itu yang nggak konsisten orangnya. Saya itu punya kelebihan konsisten kayak gitu loh. Nah, tapi herannya dengan program ISO ini Ludwig very konsisten loh. Wow. Saya kaget loh, bener loh. Justru dia itu yang istilahnya nggak pernah bolong ISO itu gitu. Jadi terbukti ya teman-teman ya bahwa ini bukan program yang menyiksa. Kalau program menyiksa udah pasti dia menyerah gitu kan jalan kayak gitu. Nah kalau saya masih bisa terus gitu karena saya orangnya konsisten gitu. Nah yang luar biasa lagi itu kan anak-anakku kan jadi ikut ya gitu. Sebetulnya dia ikut sejak awal. Dan yang saya happy gitu ya karena ini bicara tentang milenial ya gitu kan. Saya punya satu misi gitu bahwa karena terjadi satu transformasi dalam kesehatan saya ya. Transformasinya tuh luar biasa gitu ya. Karena saya dulu suka pingsan gitu. Sekarang saya benar-benar sehat gitu ya. Yang saya buktikan itu adalah tadi itu saya bisa balet itu bisa lentur kayak gitu ya. Dan saya bisa angkat kaki itu sudah hampir 80%. Jadi hampir bisa kenceng lagi gitu loh teman-teman. Dan itu benar-benar karena bertahap tiap pagi itu bertahap naik terus kemudian plank ya kayak contoh plank dulu waktu nyoba pertama itu 10 hitungan tuh aduh berat banget gitu ya sekarang itu sudah sampai 150 hitungan aduh saya happy dan itu bisa bertahan kuat ini kan otot kan plank itu kan betul. Seperti itu squat jump itu juga begitu kayak gitu. Nah anak-anak saya kan ngikut juga yang itu tahu enggak kemarin itu kami baru rame-rame cek darah gitu. Jadi serumah tuh cek darah. Saya tuh sampai kaget dan anak saya tuh langsung keluarin gitu data-datanya dia. Ini harus dikurangi, ini gini gitu. Jadi anak-anak saya tuh jadi perhatian dengan pola makan. Seperti itu. Jadi mereka tuh minta sendiri, "Mas sayur, kalau bisa sayur mentah aja yang kayak orang-orang Korea itu loh. Makan tuh loh." Gitu. Jadi gitu. Karena semakin paham gitu loh. Nah, artinya sebetulnya anti-aging ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita paham. Dan kalau kita praktekkan, lebih menyenangkan banget. Dan apa efeknya? Apa yang kau tabur, kau tuai kelak. Artinya, di masa tua, mau ada pandemi kayak, mau ada COVID kayak, lewat deh. Kalian tetap akan sehat. Dan sampai usia berapapun, ketemu, reunian, loh kamu kok masih sama ya? Loh, kamu kok nggak berubah ya wajahnya? Loh penampilannya kok masih
cek sih, kamu masih bagus gitu ya. Jangan kalau udah reuni terus ketemu, siapa ya ini ya? Alah, kamu kok udah jadi. Itu banyak terjadi kayaknya. Pelan-pelan kian melar. Sebenarnya Bu, foto itu, ada foto-foto mungkin mau ditunjukin itu. Foto-fotonya kita. Ya, oke. Foto-foto dulu, Vin. Foto-foto kami dulu. Ya, tunjukin dong Bu In. Jadi buat teman-teman tuh teremas juga gitu ya, Vin. Ya, bukti bahwa ini foto berbicara gitu ya. Ya, benar. Nah, ini Ludwig ya. Ini masih 28 hari loh, teman-teman. Dia yang 56 hari terus terang nggak sempat bikin. 28 hari aja udah begitu loh. Saya yang 56 hari nggak bikin karena saya takut nanti para cewek-cewek semakin wow gitu. Oke, lanjut. Terus Vin. Ya, nah ini saya ya. Ini belum, ini sudah 56 hari, tapi sekarang lebih turun lagi, jadi udah 6 kilo lebih ya, 6,5 kilo. Ya, 6,5 kilo, kemudian visceral fat-nya udah turun 2, kemudian muscle-nya udah 2,5, ya, body age-nya sudah berkurang 7, seperti itu. Amazing ya, waist-nya juga udah berkurang 8, ya. Cepat sekali memang prosesnya itu ya. Oke. Terus kemudian ada, nah ini yang paling kelihatan banget anti-aging-nya. Keren banget. Dibandingkan 4 tahun lalu, saya sampai kaget. Jadi teman-teman bikin foto aja gitu ya, walaupun teman-teman bukan untuk bermaksud untuk nunjukin keluar gitu, tapi minimal foto itu bisa kelihatan. Saya tuh kaget loh waktu lihat foto ini gitu kan, kita iseng gitu ya, iseng bajunya tuh masih ada juga. Beneran kelihatan loh anti-aging-nya gitu. Oke, terus kelihatan ada banget Bu In. Wajahnya Pak Lut sama baju yang dipakai Pak Lut kelihatan banget. Banget, Vin. Pak Lut ya. Memang, dan itu kami nggak ada rekayasa loh. Nggak ada rekayasa dengan aplikasi nggak ada loh. Murni apa adanya, kayak gitu. Ya, coba tunjukin lagi Vin fotonya. Nah ini baju saya pakai ini dulu yang saya kepingin banget beli terus nggak pernah bisa kepake, nggak cukup, ini sekarang cukup gitu ya. Terus kemudian ada lagi satu, nah ini yang kaget nih, itu saya kepingin banget karena baju ini bikinan desainer top Jakarta, Sila beli waktu itu ya. Nah saya bilang nanti ini aja gantian aja, saya bilang itu sama desainernya diginiin, yang nggak mungkin cukup lain gitu, itu buat model tuh kan yang badannya yang lancir gitu, kalau kamu yang nggak cukup gitu. Terus ya udah kemarin tuh aku coba iseng-iseng, ternyata pas, langsung tahu nggak, saya kirim ke desainer itu, saya bilang ini nih baju kamu cukup di saya, wih keren nih, kamu pakai apa ini, kamu minum apa, dia langsung tanya begitu. Mantap, keren ini. Inspirasi banget ini Bu In. Ya, benar. Ada lagi nih Bu In. Ya, ini cuma contoh-contoh aja. Contoh-contoh teman-teman yang juga melakukan program ISO, saya kasih share-share. Ya, boleh lanjut, Vin. Nah, ini kan ada nih Rosalina ini ya, sama suaminya yang di Jerman. Itu keren juga itu ya. Mantap ini. Mantap. Ini sampai di Eropa loh, teman-teman. Nah, ya. Oke. Itu saya yang bawa itu. Yang bawah itu saya. Waktu itu masih awal-awal ISO 14 hari. Seperti itu. Pokoknya seneng deh baju-baju lama pada kepake. Tuh lihat, perutnya semuanya itu yang laki itu bagian perut tuh. Yang anak muda tuh kelihatan tuh. Tuh tambah ganteng kan? Ya, coba lihat ada lagi. Nah, ini yang kurus nih, yang kurus before after. Tetap aja perutnya melenting keluar ya. Nah, itu perutnya Yunita tuh kalau nggak salah yang kanan. Harus sharing juga nih Yunita. Iya. Yang ini ya. Iya. Bukan aku loh, Vin. Itu aku yang dulu loh, Vin. Oke, thank you, Vin. Iya, thank you, Bu In. Bu In, tadi menarik banget ya, Vin. Sebenarnya penjelasan Bu In, Pak Ludwig barusan juga ya, dan progresnya seperti itu. Dan bahkan Pak Ludwig sendiri ngalamin banyak perubahan juga ya kesehatan. Nah, ya. Bu, ini yang mau saya tanyakan, kan tadi juga ada banyak pertanyaan sih dari teman-teman, nggak apa-apa sekalian nimbrung ya Bu In ya. Iya. Program Pola ISO ini program banyak yang memang dilakukan buat orang yang mau hidup lebih sehat, lebih awet muda. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman yang mungkin ada tantangan kesehatan nih Bu, misalnya mereka ada tantangan kayak ambeien lah, atau diabetes lah, atau orang-orang yang udah sakit, apakah juga memerlukan treatment mungkin ISO ini itu sendiri, Bu? Oke, saya jawab pertanyaan dengan pertanyaan ya. Oke, kira-kira kalau kita, ini kan sekali lagi ya teman-teman,
jauhkan mindset Anda bahwa ISO ini program pelangsingan. Jauhkan. Jauhkan. Itu kuncinya. Gitu ya. Karena semua banyak orang itu trauma ya. Kalau udah kita dengar program diet, aduh enggak deh gitu. Kayaknya kan, ayo kalau saya bilang program diet, apa yang tergambar di benakmu dulu? Udah kayak kurangi makan. Ya, pasti banyak makan, banyak menderita. Menderitanya luar biasa. Nah, Nggak boleh minum es. Iya, pokoknya macam-macam deh kayak gitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang orang yang ada tantangan kesehatan, sudah ada sakit, ya, kemudian orang yang tua, kita langsung gini, ih jangan, masa ini udah kanker, udah sakit ini, masa masih harus diet, gila kamu kan gitu ya, gitu ya. Ini orang udah tua, 88 tahun, masa disuruh diet yang bener aja lu kan, bener nggak? Benar nggak gitu ya? Makanya saya bilang secara mindset kita harus jauhkan banget, ini bukan program pelangsingan. Ini justru program detox. Nah, sekarang saya tanya balik. Kalau tadi Yunita tanya saya tanya, mana yang lebih perlu detox? Orang yang sehat atau orang yang punya tantangan kesehatan? Orang yang punya tantangan kesehatan, Bu. Yes. Menurut Yunita. Karena sudah jadi penyakit kan di dia kan. Nah, semua penyakit itu sumbernya itu dari usus. Awalnya yang kotor itu ususnya, tapi kemudian dia merembet ke darahnya ikut kotor. Nah, kalau darahnya ikut kotor, mulai banyak yang macet-macet, jadilah itu yang namanya stroke, jadilah yang namanya itu diabetes, bener nggak? Seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi gitu loh. Jadi kalau ini detox, berarti malah lebih butuh nggak orang yang sakit? Lebih butuh banget. Iya, nah cuman saya selalu sarankan satu, kalau itu terkait dengan sakit tertentu, kita fair-fairan aja ya, karena ini program ISO baru masuk Indonesia Agustus kan. Jadi tidak ada satu orang pun yang istilahnya merasa sudah tahu, sudah ini banget. Makanya saya sendiri juga mengaku saya belajar terus sama Dr. Fernando Cortizo, walaupun hanya lewat Zoom, seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah tetap dikonsultasikan dengan dokter yang bersangkutan, kayak gitu ya. Dan kita tunjukkan aja. Saya kemarin kirimkan satu ke dokter di Jakarta, itu saya bilang suruh lihat dia, karena dia mau lihat dulu gitu. Nggak apa-apa, lihat aja dok gitu. Jadi lihatkan betul-betul. Nah, akhirnya saya dapat kabar balik, ini bagus gitu ya. Udah kalau bagus dipakai kan, seperti itu gitu. Nah, jadi intinya satu under consultation. Ya, jadi nggak sembarangan. Kedua, saya biasanya anjurkan mulai dengan dosis kecil, gitu. Nah, khususnya untuk yang jus, gitu ya. Kalau untuk yang isomil nggak apa-apa, ya gitu ya. Asalkan dia sudah lihat bahan-bahannya itu oke, semuanya oke, seperti itu. Nah, ini kesaksian nih ya. Mama saya kan sakit stroke ya, udah berusia hampir 89 tahun, seperti itu. Ya, nah. Kan kalau namanya orang yang udah tua, sakit stroke, biasanya obatnya itu lebih dari 10 macam. Ya, biasa lebih dari 10 macam. Banyak minum obat gitu ya. Bisa bayangkan juga kan nggak ada gerak ya. Biasanya orang lebih tua itu lebih banyak tidurnya ya gitu ya. Nah, nggak ada gerak, minum obat terus. Jadi pasti terjadi apa? BAB-nya nggak lancar kan? Iya. Pasti terjadi sembelit kan? Seperti itu kan? Nah, pertanyaannya kalau nggak dikasih ISO jus, kan pasti dikasih obat pencahar, betul nggak? Nah, padahal mana yang lebih bagus? Lebih bagus minum ISO jus karena dia alami, gitu, daripada obat pencahar, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan? Protein pasti kan, betul nggak? Gitu loh. Nah, karena mama saya dilihat itu, oh ini rendah protein. Waktu ini ya cek hasil darahnya, saya langsung gitu, langsung keluar. ISO gitu ya. Udah nggak usah bingung-bingung cari protein gitu ya. Nah, jadi langsung saya kasih isomil. Dan efeknya apa? Bagus. Jadi yang tadinya mama saya tuh cuma tidur aja ya gitu ya. Bukan koma, tapi tidur aja kayak itu. Sekarang enggak loh. Sekarang dia ngomong-ngomong. Sekarang dia mulai lebih terdengar lah suara tuh ngomong apa tuh lebih terdengar. Kayak gitu. Nah, kapan tuh ada juga teman saya yang bilang mamanya baru keluar rumah sakit karena minum 11 macam obat, nggak bisa ke belakang. Ya saya bilang minumin aja sepertiga dulu, kasih airnya 100 ml. Kalau bisa, kalau oke ya nggak sampai yang membuat
keluar-keluar terus BAB-nya kayak gitu ya. Kan kadang-kadang orang tua kan juga harus diperhatikan ya, kalau bolak-balik BAB sampai 7-8 kali kan kasihan juga ya, kayak gitu loh. Iya, betul. Nah, benar. Jadi makanya saya mulai dengan dosis kecil dulu. Ternyata bisa, dan orangnya langsung BAB. Senang sekali gitu. Jadi untuk orang sakit itu BAB itu penting banget. Untuk orang sehat aja penting. Ya. Nah, jangan lupa orang yang minum obat penenang, antidepresan itu justru mengeraskan tinja, dan biasanya tinjanya keluar itu hitam. Karena banyak minum obat-obatan yang ya antidepresan seperti itu gitu loh ya. Oke, paham Bu In. Jadi prinsipnya seperti yang tadi dijelaskan lagi ya polanya ya, bagaimana clean up juga dilakukan, baru di nutrisi dan di lean up ya. Jadi ISO ini aman. Yang paling penting Bapak Ibu nanti bisa konsultasi juga ke dokter ya, kalau untuk kondisi tantangannya, kesehatannya masing-masing seperti itu. Nah Bu, ini nih ada beberapa sharing juga ya, mungkin saya bantu bacakan ya dari teman-teman ini, dari Pak Gunawan. Jadi anti-aging ini memfokuskan bagaimana seseorang bisa hidup sehat dan berkualitas meskipun usia KTP-nya sudah beranjak tua. Betul ya Bu ini ya? Kemudian nih dari Bu Ria ya, ISO membantu mama saya terbebas sembelit karena konsumsi banyak obat selama opname 7 hari. Sehingga kesakitan duburnya, BAB keras tidak keluar ada di ujung. Sampai maaf harus saya korek ya. Puji Tuhan setelah konsultasi dengan Bu In, Mama diberi ISO jus sepertiga dulu awalnya, baru setengah, dan cek tensi sekitar 6 jam setelah minum ISO jus mulai bereaksi. BAB yang tadinya terhenti mulai keluar semua, jadi happy, tidur nyenyak, dan thank you buat ISO ya, selamatkan dari menderita sembelit. Wah ini ya, keren banget ya. Sangat-sangat menginspirasi. Ini ada satu pertanyaan tadi kelewatan Bu In. Kalau untuk ISO, apakah aman untuk ibu menyusui? Ya, kalau untuk ibu menyusui, sekarang pertanyaannya gini, kalau ibu menyusui itu kan istilahnya contoh ya, kalau ibu hamil itu kan berbadan 2, ada janin kan di dalam kandungannya kan. Nah, kalau menyusui kan itu janinnya udah keluar kan, udah baby kan, tapi kan dia masih menyusui ya. Jadi kan masih nyambung antara ibu dan anak gitu ya. Oke, kan saya sekali lagi bukan dokter ya. Jadi saya jawab berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya praktekkan. Nah, kalau di sini nanti ada tambahan dari dokter, sangat terima kasih banget gitu ya. Nah, jadi pengertian saya adalah kalau misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu masih ada sambungan antara ibu dan anak, berarti kan sangat penting nutrisi yang baik untuk janin dan anak ini, karena disitulah terbentuknya otot, tulang, dan organ-organ tubuh semuanya lagi dibentuk. Betul ya? Nah, sekarang kembali kita mesti pahamin dulu, ISO-meal ini apa? Kalau kita berpikir program diet, kita langsung gini, masa lagi menyusui, masa orang disuruh diet? Bener kan gitu loh. Betul. Makanya saya bilang jangan deh gitu loh. Ini bukan program diet gitu loh. Jadi ini program memperbaiki, sebetulnya memperbaiki organ kamu, khususnya usus, darah, dan juga hati gitu. Nah sekarang pertanyaannya, berarti untuk babynya perlu nggak? Perlu nggak protein? Perlu nggak yang namanya vitamin, mineral 27 jenis itu? Perlu. Gitu loh. Nah, cuman nanti mungkin yang perlu disesuaikan adalah ISO jusnya. Kembali lagi karena ini bukan obat, jadi juga nggak usah takut-takut juga ada efek samping gimana tuh enggak gitu. Cuman badan itu butuh penyesuaian, Vin. Dan tiap orang itu kan ada metabolisme sendiri-sendiri. Nah, kondisi ibu hamil dan ibu menyusui itu pasti ada terjadi perubahan metabolisme dan sebagainya kan. Jadi intinya kita pakai dulu dengan cara konservatif. Sama coba sedikit dulu gitu loh. Dan dia bisa menyesuaikan yang istilahnya nyaman buat dia. Tapi apakah perlu nggak di detox? Ya memang perlu. Kalau nggak di detox nanti kan jadi babynya kena yang busuk-busuk itu tadi kan, keluar lewat asinya kan. Nggak lucu, betul nggak? Justru perlu detox. Nah, dipahami secara itu aja, akal sehat saja gitu. Pemahamannya bagus banget Bu In ya. Nangkap, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Ibu Erna ya tadi ya. Wow. Vin, komplit banget ya dari main poinnya, dari penjelasan Bu In, definisi yang benar gitu, penerapannya, bahkan tadi juga teman-teman yang dibilang ini program untuk semua orang sebenarnya, yang sehat semakin awet muda, semakin happy, yang ada tantangan kesehatan pun juga bisa terbantu. Nah, Vin,
kan secuplik sharing dari Bu In tadi, kan kita juga harus dengar sharing dong yang menerapkan. Tadi kan lihat foto-foto ya, benar nggak? Tadi apalagi ada foto apa tadi, Vin? Kayaknya tuh, gemes. Karena gini, Vin, aku punya pengalaman kan. Nanti aku juga akan undang teman aku ini. Kalau aku kan belum menikah, teman aku ini udah menikah. Dulu sebelum pandemi nih ya, Bu In sama Pak Lutut sama Kelvin. Ya kami untuk ini exercise, karena jujur wajah kami tuh oke imut, tapi di bawah tuh amit-amit. Kalau aku sih, iya Bu In. Jadi kalau untuk teman aku ini oke lah, karena dia udah punya 2 anak kan, ya toh. Tapi buat aku tuh ya amit-amit banget Bu gitu loh. Nah singkat cerita ya aku menerapkan polanya itu juga yang kata bilang Pak Ludwig. Aku tipe orang yang ya kalau makan suka makan banget Bu. Apalagi pandemi gini kan. Tapi karena program ini sangat simple, nggak yang menyiksa, aku lakukan. Dan puji syukur dari 69 akhirnya berangsur pada ideal dan lebih awet muda. Nah aku juga mau undang teman aku nih ya, karena teman aku ini buat aku gini. Gemes gitu loh Bu, udah 2 anak, tapi bener deh, semakin hari orang tuh bilang kok kamu semakin muda banget, like 19, like 20, bener Fit. Dibilang udah kayak like Korea. Bahkan ada beberapa teman itu ya, mungkin Pak Ludwig juga bilang ini kayak operasi plastik, padahal enggak gitu. Kan aku kenal banget sama temanku ini. Langsung aja kali ya aku undang temanku ini ya. Ini wanita yang udah punya 2 anak ya. Dari Korea ya nih ya. Kayaknya dari Korea sih Bu In. 2 anak dan habis operasi. Oke langsung aja please welcome Mary. Sorry? Mary Jongkook ini Bay. Iya kayaknya. Hai Mary. Halo Kelvin, halo Bu In. Halo C. Halo Mary, apa kabar? Wah tambah cantik aja. Amin. Kan harus follow Bu In. Tambah ya. Oke, saya sharing ya. Ya. Boleh. Ya, oke. Mungkin kalau tadi dengan sharingnya Yunita kan bilang, oh kita kelihatannya imut-imut segala macam ya kan. Sorry. Ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang gini, kalau sebelum menikah ya memang banyak bilang, waduh imut-imut ya. Walaupun sebenarnya ya dibilang Yunita, saya tipe yang dari kecil tuh memang udah termasuk obesitas juga sebenarnya ya kan gitu loh. Jadi ya dibilang lah ya imut-imutnya itu termasuk bodinya agak imut-imut juga ya kan. Nah tapi yang membuat saya agak sedikit sedih ya kan istilahnya, karena kalau topik soal berat badan, soal awet muda itu sensitif banget untuk wanita ya kan gitu loh. Nah kan apalagi kalau kita tahu kalau sudah menikah dan punya anak itu wajah itu kadang wajah penampilan tuh kelihatan 10-20 tahun lebih tua langsung gitu loh. Nah itu yang membuat kayaknya menderita sekali ya kan gitu loh. Bahkan ada kan biasanya kalau suami kan ya dari dulu sampai sekarang wajahnya itu aja ya kan gitu loh, nggak berubah ya kan. Bahkan ada sempat yang teman itu negur gitu loh, suamimu itu loh tambah lama kelihatan tambah kinclong ya kan. Istilahnya itu masih bisa banyak cewek yang suka ya kan gitu loh. Masa kamu ini sih nggak istilahnya nggak jaga badan, nggak jaga penampilan segala macam. Nah itu kan membuat kita shock ya kan gitu loh. Memang ngomongnya halus sangat nusuk di hati ya kan gitu. Betul ya kan, iya ya betul ya. Ya kadang kita juga, ya kadang saya juga ngeliat ya kadang wanita yang udah menikah kok kelihatan sekarang jadi jauh lebih tua ya gitu loh. Kadang bikin shock ya kan. Nah itu juga terjadi berarti kan sama saya kalau sampai ada teman yang ngomong seperti itu gitu loh. Nah, tapi yang bersyukur banget memang saya kenal FFG, mulai belajar tentang kesehatan, ya kan istilahnya. Kan kalau saya dengar Yunita kan pernah ngomong juga, kalau misalnya kucingnya aja kalau makannya beda aja, itu beda di bulunya ya, katanya lebih halus kalau makanannya yang bergizi katanya, yang khusus, yang istilahnya yang bagus. Nah, itu kucing aja seperti itu katanya ya kan. Beda makan, beda bulunya. Ternyata ya emang betul ya kan, itu kucing aja begitu apalagi kita manusia ya kan gitu loh. Nah tapi saya bersyukur ya, saya memang kenal ISO ini yang bagusnya itu gini, saya ngalamin tantangan itu kan kalau naiknya gampang, turunnya itu susah banget. Malah semakin kepengen semakin stres biasanya, malah kepikiran mau makan terus ya kan, jadinya kayak craving terus gitu loh, kepengen yang manis segala macam. Itu pengalaman saya banget gitu loh. Nah makanya waktu tahun lalu ya sebelum COVID itu memang udah janjian sama Yunita setahun kita fitness, malah COVID ya kan, jadi nggak bisa fitness ya kan.
Jadi tantangannya tambah berat lagi ya kan. Nah tapi yang bersyukur banget sejak ada ISO, nah itu saya terbantu banget. Pertama memang dari proses detoxnya itu sangat menyenangkan sekali ya, karena rasanya enak sekali ya kan. Jadi kita rasa juga badan rasanya lebih ringan ya kan. Kemudian juga ya kalau pola makan kan sebenarnya semua punya beda-beda masing-masing ya. Saya juga nggak bisa yang ekstrim, ketat, itu ya tambah stres, nanti malah kepengen makan terus kan. Nah tapi enaknya kan dari ISO ini kan simple banget ya kan, dan proses detoxnya itu bukan sesuatu yang saya susah minum gitu loh, ini mudah banget ya kan gitu loh. Nah itu yang terbantu banget, dan penurunannya memang nggak langsung banyak, tapi waktu itu pembentukannya, yang lean up-nya itu memang pengaruh sekali ya dari mil ya kan. Nah itu termasuk cepat banget. Jadi tingkat perut saya waktu itu sempat sampai 81 cm ya kan gitu loh. Terus dalam waktu 2 minggu itu bisa 76,5, sekarang 74 gitu loh. Seperti itu. Jadi ubahnya tuh berangsur-angsur gitu loh ya kan. Termasuk ya saya ngalamin ya, ibaratnya tubuh kita rasanya lebih enak deh. Lebih enak ya kan, rasanya nggak bisa lepas dari ISO gitu loh. Seperti itu. Itu sih dari saya, Vin sama Yunita. Nah, keren. Dari Facebooknya aja kelihatan ya olahraga terus di rumah ya, Ci ya. Tuh, kelihatan terus. Masih Wah, keren Yun. Anyway, aku juga sharing sedikit ya. Iya Pak Lut. Ya. Jadi ini buktinya, nggak perlu ke Korea. Untuk jadi cantik, untuk jadi kelihatan kinclong itu nggak perlu ke Korea. Cukup minum isomil sama isojus. Iya. Betul. Itu di kulit yang benar ya. Di kulit passing efek kok. Iya, betul. Kelihatan banget ya, Bun. Benar, kelihatan lebih kinclong, lebih ini fresh ya, kemudian lebih halus kayak gitu ya. Dan programnya itu very simple ya, jadi gampang pilih siapapun gitu. Betul banget. Saya sharing sedikit ya Bu ini ya, karena kebetulan tadi di salah satu foto yang tampil, sebenarnya ada foto saya juga ya, cuman tadi belum ngaku. Yang tadi perutnya agak besar itu ya. Saya termasuk sempat juga ekstrim ya, memang ya tidak menjadi alasan sebenarnya, tapi pandemi memang kan makan terus juga. Sempat ekstrim 99. Itu kan itu rekor tertinggi saya tuh Bu In ya. Nah, tapi bersyukur ya waktu itu begitu keluar ISO, ngerti konsepnya, mulai menerapkan, dan yang betul dibilang sama Cek Mary tadi ya, tidak menyiksa. Jadi benar-benar enjoy karena rasanya juga enak di mulut gitu ya. Maksudnya ISO jus-nya itu bisa diminum gitu loh. Karena saya pernah tahu minuman semacam ISO rasanya itu nggak bisa diminum di lidah ya. Minum itu muntah gitu loh. Nah, tapi ISO ini enak banget, dan bukan sekedar enak aja, tapi detoxnya terjadi. Awal-awal minum itu saya ke belakangnya cukup lancar ya, lancar sekali malah. Nah, tapi setelah saya beberapa kali minum ISO, itu jelang sebulan, itu turun beratnya dari 99, saya timbang 94. Nah, saya cuman bayangkan gini, wah, berarti banyak sekali kotoran-kotoran di usus ini yang keluar sejak saya minum ISO. Itu yang pertama saya bayangkan. Kedua, ya turun berat badan tuh bonus ya. Tapi yang paling penting saya merasa perbedaannya apa ya tadi, lebih ringan, badan lebih ringan, terus mulut juga nggak terlalu bau. Itu beda banget ternyata. Memang kalau usus kotor tuh katanya mulutnya jadi agak bau gitu ya, baunya nggak enak. Tapi bau mulut berkurang, berarti kan ususnya mulai bersih. Nah dari situ saya makin semangat, berarti kan ada progres ya, tinggal dilanjutkan sampai ke target berat badan ideal seperti Pak Ludwig tadi ya. Keren. Tambah satu, Vin, tambah satu. Boleh. Jangan lupa, karena kalau usus itu bersih, pengaruhnya itu ke otak. Okay. Ya, kan kita dulu belajar dari ahli gizi ya, Bu Surti. Itu dia kan bilang gitu bahwa pengaruhnya itu dekat sekali dengan otak gitu. Jadi kalau ususnya kita kotor, nah pikiran itu cepat stres gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita ususnya itu bersih, kebanyakan kita itu orang-orang yang baik. Karena apa? Karena berpikirnya itu positif, mengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan yang baik gitu loh. Karena itu saya rasakan banget loh, dan itu ditulis di buku loh. Bener loh. Dokter Hiromisinya itu bilang begitu. Kalau kamu mau pilih pacar, pilih pasangan hidup, jangan pilih yang penampilan luarnya aja gitu. Tapi cek ususnya kotor atau bersih. Ya, Win. Berarti itu pesan buat kita Yun. Gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih still single, still young, dan pilihlah pasangan yang ususnya sehat. Oke? Ya, karena orang-orangnya cenderung baik gitu. Pikirannya
bersih terus gitu. Karena usus saja dijaga, apalagi kamu ya Yun gitu lah. Oke lah, berarti kalau langsung renyah ya. Oke, Vin, kayaknya udah sebenarnya masih pengen ngobrol sebenarnya ya. Nggak terasa, Vin, udah 1,5 jam dan wow, kalian keren banget sih teman-teman yang hadir malam hari ini. Saya until 1,5 jam, berarti acara ini very very amazing, benar nggak? Benar-benar memberikan satu impact yang bagus banget. Yes. Jadi kalau buat teman-teman sharingnya sangat bermanfaat, apalagi yang terakhir ya, kalau ususnya aja pasangan kita dijaga, apalagi kamu. Nah, pertanyaannya buat pasangan-pasangan yang hari ini ada, yang hadir aja hari ini, pertanyakan kepada pasangan, mencintai aku nggak? Kalau iya, belikan program ISO. Oke, sekalian nge-endorse ya. Oke, sekalian nge-endorse maksudnya gitu ya teman-teman. Oke, Bu In, Pak Ludwig, thank you banget ya. Masih mau ngobrol sih Bu, nanti kapan-kapan kita undang lagi. Bu In sendiri sama Pak Lut ada pesan khusus nggak sebelum nutup nih acara? Oh ya dari saya simpel aja ya. Teman-teman kalau sudah mau melakukan satu program ISO, saran saya jangan pikir-pikir, jangan tunda lagi, karena kesehatan itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan sejak awal, sejak sekarang gitu. Jadi inilah saatnya kita memulai hidup sehat dan secara alami itu menjadi efek langsung untuk penampilan kita menjadi bagus, dan jangan fokus kepada timbangan berat badan, jangan menjadi fokus gitu ya. Tetapi yang menjadi fokus adalah pembersihannya dan pembentukan keseimbangannya antara otot dan lemak, itu jangan sampai terlebih di lemaknya dan kemudian menjadi penyakit, sumber penyakit kan, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau konsisten, putuskan untuk konsisten, karena pasti ada solusi, pasti ada jalan gitu. Sesuatu yang baik, kenapa enggak kita jadikan satu kebiasaan? Karena kalau cuma satu momen tertentu, nanti habis itu kembali lagi kebiasaan lama, akhirnya kan nggak ada gunanya ya. Gitu. Jadikanlah ini lifestyle Anda, kebiasaan Anda sampai selama-lamanya. Pasti ada jalan menuju ke sana. Oke, thank you. Dari Pak Lut. Pak Lut. Kalau saya simpel aja, Vin. Yang sudah usia 50 ya sudah, yang usia 40 ya sudah, yang usia 30 ya sudah, mau apa lagi, sudah kadung ya. Tapi kenapa enggak kita mumpung yang muda-muda ya, khususnya karena hari ini kan kita bahas tentang yang muda-muda, anti-aging ya. Kenapa enggak dari muda, usia 20, kita siapkan diri kita siapkan badan kita siapkan dalam badan kita itu untuk sehat. Jadi waktu nanti mencapai usia saya 55, pasti saya yakin jauh lebih sehat. Wow. Keren, Vin. Ini sebenarnya ada joke-nya, Vin, ya, atau ini lagi happening juga di TikTok, dia bilang gini, atau kamu kalau kamu sudah semua aku pernah di usia kamu, tapi kamu belum tentu di usia aku. Ya, seperti itu. Dan dia bilang gini, jangan nanti kelihatan kamu seperti usiaku. Ngerti nggak, Vin? Selnya. Bener nggak ya? Karena banyak sekarang 20-30 tahun tuh udah kayak seusia 50 tahun. Nah, jangan terjadi seperti itu, teman-teman. Oke. Yun, satu juga. Dan jangan kemancing di TikTok ya. Di TikTok kan lagi ngetren, katanya tahun 2022 itu trennya laki-laki, katanya yang bagus itu yang perutnya buncit. Itu ngawur. Ya. Enggak, Pak Lut, sekarang malah laki-laki, pria-pria itu benar-benar konsen loh, Pak, untuk hidup sehat, Pak. Yang saya lihat, Pak, ya seperti itu. Jadi happening-nya itu adalah bagaimana laki-laki itu menjadi contoh buat pasangan-pasangan. Ingat kembali tadi rumus tadi, kalau mau cari pasangan kita cek ususnya, ya, oke, seperti itu. Cek prianya. Itu aja mungkin, Vin. Thank you banget Bu Iin, Pak Ludwig untuk informasinya, ilmu prakteknya, bahkan banyak insight-insight malam hari ini yang kita dapatkan. Benar nggak, Vin? Dan juga thank you buat yang sudah sharing ya. Ada Mary, kemudian teman-teman yang tadi di chat ya, Ibu Ria, Pak Gunawan, thank you buat sharingnya. Dan teman-teman nantikan acara kita berikutnya ya. Karena saya yakin banyak banget di luar sana yang butuh tahu tentang hidup sehat, awet muda, dan panjang umur ya. Oke, thank you. Saya Yuni. Saya kan terlalu muda itu.
Asiknya acara anak muda ya gini loh. Oke. Saya Yunita dan teman saya Kelvin. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dadah. Dah. Thank you Pak Lut, Bu Iin. Thank you all. See you. Hostnya boleh matiin.